Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan pemeliharaan Tuhan. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik buat setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami datang kepadamu bersama dengan keluarga kami untuk memuji, menyembah, memuliakan namamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat kami, di rumah kami seperti di surga. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara kita memuji menyembah Tuhan, sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Woo! Come on. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Thank you God. Amen. Meskipun musuh di depanku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yeah, yeah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya.
Engkau Tuhan, Engkau sungguh kekuatan kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Engkau Allah Immanuel bersama dengan kami. Sungguh besar setiamu Tuhan, yang Kau nyatakan bagi kami. Dan Kau Bapa kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kami bersyukur Bapa, Kau begitu baik atas kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
kekuatan kami, Kaulah perisai kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hatimu saudaraku, nyanyikan dengan iman percayamu. Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah Immanuel. Haleluya. Tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya. Haleluya. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya. Haleluya. Tak pernah lalai, menepati. Sekali lagi katakan, ku percaya. Amin Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya. Glory. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu atas kami rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah Immanuel bersama dengan kami. Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Tongkat-Mu dan gadamu lah yang menghiburkan kami. Biarlah kami tetap setia, memegang teguh janji-Mu. Sampai kapanpun kami akan tetap percaya bahwa Allah kami, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari beberapa waktu ini saudaraku, mari kita sembah Dia. Haleluya. Dengan keluarga kita, dengan anak-anak, suami, istri, mari bersama-sama kita bergandengan tangan, kita menyembah Dia, memuji Dia. Haleluya. Glory, glory. Kami percaya Tuhan, Engkau baik, Kau Bapa yang setia. Glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini iman percaya kami bahwa Engkau Allah setia buat setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap setia kepada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan pujian syukur kami. Haleluya. 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 Saudara,
Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saudara bisa mempersiapkannya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab sampai hari ini Tuhan memelihara kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Mari satu di dalam doa kita bersama-sama kembali. Kita berdoa untuk kita memberikan persembahan kita, saudaraku. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan buat setiap kami. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong kami. Dalam pagi hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Engkau Allah sudah memberkati kami. Bila pagi hari ini kami boleh memberi dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Ini persembahan kami. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Anda berikan. Kiranya Tuhan Yesus akan membalas dengan berlimpah-limpahnya. Anda dapat mengupdate keseluruhan informasi seputar HCC melalui media YouTube, Facebook, dan Instagram. Kami menginformasikan bahwa DC Online akan terus berjalan melalui aplikasi Zoom. Bagi Anda yang terus terlibat di dalam DC Online ini, terus bersemangat dan kita menyebarkan berita-berita dan juga pengharapan dan juga sama-sama bertumbuh melalui komunitas DC Online ini. Jemaat online service hari Minggu tanggal 26 April 2020 akan dilayani oleh Bapak Gembala yaitu Pastor Henry. Pastikan Anda terus mengikuti ibadah online ini dan kita terus bersama-sama bertumbuh. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita percaya kita akan diikat bersama-sama oleh Roh dan juga dalam pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, setelah ibadah online ini selesai, akan diikuti dan dilanjutkan dengan ibadah Kemi Online Service jam 12 siang ini. Pastikan Anda terus mensupport anak-anak, putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah Kemi Online Service ini dan mendampingi mereka. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Vino pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you all. Dan setelah ini kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Engkau ada bersama kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga hadir di rumah kami. Pada waktu kami beribadah secara online, kami percaya Engkau juga hadir melawat kami. Berbicara kepada kami Tuhan, ajari kami firman-Mu hari ini. Dan biarlah hati kami terbuka, telinga rohani kami terbuka. Dan kami konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami dengar hari ini Bapa menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah segala pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk para worship leader, singer, dan juga pemusik. Gimana kabarnya saudaraku pagi ini? Saya percaya hari yang menyenangkan, hari yang luar biasa. Entah sudah hari keberapa kita di rumah, tetapi saya percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya saudara, hari ini saya ingin kita berbicara satu hal penting. Ya, saya beri judul God's Plan, yaitu rencana Tuhan. Saudara gini, saya mendapatkan sesuatu yang menarik dari topik ini saudara. Saya mendapat rema ini ketika saya sedang berdiskusi dengan istri, tiba-tiba ada satu rema yang muncul dalam hati saya. Saudara begini, dulunya saya berpikir bahwa kitalah tujuan dari rencana Allah. Jadi Allah membuat rencana untuk kebaikan kita. Allah membuat rencana untuk masa depan kita, untuk keselamatan kita, saudaraku. Tetapi ketika saya berpikir, saya berdoa juga, saya merenungkan saudara apa yang selama ini menjadi pengertian kami. Saya kemudian menjadi rancu saudara dan tidak sinkron ketika kita mendapati ada orang-orang yang sampai hari matinya dia menderita. Sampai hari matinya saudara dia terkena satu penyakit dan dia mengalami hidup yang tidak enak, mengalami penderitaan kesukaran saudara. Dan muncul dalam pikiran saya bahwa mungkin itu adalah pekerjaan iblis atau mungkin karena kesalahan dari orang ini saudara. Karena apa? Karena pemikiran kita bahwa kitalah tujuan dari rencana Allah. Kalau rencana Allah itu baik bagi kita, maka harusnya saudara kita tidak mengalami masa-masa penderitaan, bahkan bisa aja kita menjadi orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, ketika Tuhan membuka pengertian ini, saya kemudian punya sudut pandang yang berbeda. Apa itu saudara? Yaitu bahwa saya baru menyadari bahwa rencana Allah lah tujuannya. Jadi bukan kita yang menjadi tujuan dari rencana Allah, tetapi tujuan Allah lah yang menjadi rencana Allah lah yang menjadi tujuan dari kita hidup saudaraku. Sehingga apa saudara? Sehingga semua keselamatan, kebaikan, masa depan, kemurahan Tuhan itu akan kita alami otomatis pada waktu kita terhisap ke dalam rencana Allah yang besar ini saudara. Coba sama-sama kita lihat apa yang ditulis oleh Yesaya pasal yang ke-55 saudaraku. Ya, Yesaya 55 ayat 7 sampai 9, nanti saya akan pelan-pelan menjelaskan ini kepada kita semua. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, dikatakan apa? Seperti tingginya langit dari bumi, ini menggambarkan betapa besarnya rancangan Tuhan. Ya, seperti tingginya langit dari bumi, ini betapa hebatnya jalan-jalan Tuhan, saudara. Nah, rencana Allah yang sangat besar ini saudara, tidak mungkin ditujukan kepada kepentingan kita yang kecil. Saudara nangkap ya? Ya, dikatakan apa? Rancangan kita itu saudara dengan Tuhan seperti langit dan bumi jauhnya. Seperti itu tingginya saudara. Jadi berarti betapa besarnya rancangan Tuhan. Jadi tidak mungkin rencana Allah yang besar ini kita tarik demi kepentingan kita, demi makan minum kita, demi kenyamanan kita, saudaraku. Justru yang seharusnya adalah begini, saudara. Kita yang kecil ini, kita masuk terhisap ke dalam rencana Allah yang besar. Supaya
ketika rencana Allah itu digenapi, kita ikut dalam kemuliaannya. Jadi ketika saya mendapatkan ini saudara, saya bilang Tuhan, selama ini kita terlalu egois memikirkan aku sehingga Tuhan harus menjadi alat kita demi kepentingan kita. Tapi ketika mendapat pengertian ini saudara, bahwa kitalah yang harusnya terhisap ke dalam rencana Allah. Bukan kita tujuannya, tapi rencana Tuhanlah tujuannya saudara. Sehingga kita ini adalah bagian, adalah alat supaya apa saudara? Supaya rencana Tuhan dapat digenapi. Nah kalau kita berpikir kayak begini saudara, tidak masalah lagi masalah penderitaan. Tidak masalah lagi masalah kesukaran, tidak masalah lagi diberkati apa tidak, tidak masalah lagi saudara bagaimana kita hidup ya dalam kelimpahan atau tidak. Kita tidak lagi bertanya hal-hal seperti itu saudara. Tapi yang kita tanyakan adalah apa? Apakah saya ini dalam segala kondisi apapun, saya masih ada di dalam rencana Allah atau tidak? Jadi bukan bicara hal-hal, saudara begini. Saya beri contoh seperti film. Kita sering ke bioskop, kita sering nonton, ya apalagi di rumah mungkin Anda punya beberapa film yang dulunya belum sempat Anda nonton, Anda kemudian nonton di waktu-waktu senggang, saudara. Saudara perhatikan, saudara. Film yang Anda tonton itu ada aktor, ada artis. Ya, mereka bermain dalam film itu, saudara. Dan mereka menjadi bagian dari sebuah ide, sebuah cerita. Benar ya? Ya. Nah saudara, esensi dari film itu ada pada ceritanya, ada pada skenarionya, bukan pada pemerannya. Kalau seorang pemeran tanpa sebuah cerita, tanpa sebuah ide saudara, dia tidak tahu harus buat apa. Karena film itu bukan dijual gantengnya, bukan dijual cantiknya, tapi dijual bagaimana alur ceritanya. Dan saudara, pemeran yang ada pada film itu, dia memenuhi tujuan atau dia memenuhi bagian dari cerita yang disodorkan, saudaraku. Jadi ketika saudara nonton sebuah film, saudara, dan kemudian kita lihat aktornya menderita, kita lihat artis yang kita banggakan itu tiba-tiba meninggal, saudara. Ya dia kena sakit yang tidak disembuhkan. Kita tidak lagi memusingkan itu saudara. Karena justru disitulah cerita itu menjadi indah. Film itu jadi menarik. Karena kita melihat pemerannya bermain memenuhi cerita demi cerita itu saudara. Sang sutradara kadang mengizinkan ini mati ya. Ya ini jadi miskin ya. Ini menderita ya. Ini naik ya. Ini jadi kepala ya. Tapi semua bagian ini adalah bagian-bagian yang diizinkan yang terjadi saudara supaya apa? Supaya cerita itu dapat berjalan. Jadi para artis dan aktor ini mereka terhisap di dalam cerita itu saudara. Satu kali saudara ketika film itu nanti masuk box office ya, ketika masuk menerima penghargaan, maka aktor, maka pemeran yang berperan dengan baik mengikuti skenario, dialah yang akan mendapatkan penghargaan saudara. Jadi saudara perhatikan saudara. Film itu esensinya yang terpenting adalah ceritanya. Adalah skenarionya saudara. Bukan aktornya. Nah jadi mari kita saudara, mari kita mulai berpikir ini sama seperti dengan kehidupan kita. Hal ini ditunjukkan oleh kisah ketika Petrus berbicara kepada Tuhan Yesus, ya. Satu kali saudara, Tuhan berkata kepada siapa? Kepada murid-muridnya, dia berkata begini, saya akan menderita, ya. Saya akan dibunuh, dia berkata. Saya akan menderita, saya akan dibunuh, saya akan ditangkap. Saudara tahu saudara, di dalam Matius 16, 22 sampai dengan 23 dikatakan begini saudara. Kalau saudara lihat ini di screen saudara, kita baca sama-sama. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Hal apa saudara? Ditangkap, dibunuh, ya.
kemudian menderita. Karena Tuhan berkata, aku akan menderita, aku akan ditangkap, aku akan dibunuh. Petrus tarik Yesus ke samping. Dia berkata, yang kamu katakan menderita, ditangkap, dibunuh, sekali-kali tidak akan menimpa kamu. Ini baik saudaraku, sangat baik memang. Karena dia menghindarkan Yesus supaya jangan terlibat dalam hal yang menyedihkan itu. Tapi Yesus berkata begini, dia berpaling kepada Petrus dan berkata, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus mau bilang begini saudara, jangan tarik saya untuk melanggar sebuah cerita. Jangan bawa saya atau dorong saya atau pengaruhi saya untuk keluar dari skenario. Karena kalau saya ikuti apa yang engkau minta, ya benar-benar dilakukan semua itu, maka skenario besar akan terbongkar. Skenario besar akan rusak. Yesus adalah bagian dari skenario Bapa. Skenario Bapa ini tujuannya. Bukan kepentingan kita, saudara. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, dia berkata, enyahlah iblis karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Allah tidak memikirkan satu demi satu kita hanya sekedar makan minum pakai, hanya sekedar nyaman hidup kita, hanya sekedar supaya kita dilalukan dari segala bahaya dan kemudian membongkar skenarionya, saudaraku. Enggak. Dia memproses kita supaya kita sesuai dalam skenario dia. Nah saudara, jadi waktu dia berkata, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Manusialah yang selalu memikirkan egonya, kedagingannya, dan kesenangannya. Kita yang selalu berpikir bagaimana kita senang, saudara, bagaimana kita senang, bagaimana kita menikmati semuanya. Kita bisa ada, saya tidak berkata bahwa senang tidak bisa. Saya tidak berkata bahwa kelimpahan tidak bisa. Tetapi kalau kita diizinkan berada di masa-masa sukar, saya mau bilang sama saudara, ini adalah skenario Allah yang besar. Yang kita harus tahu, yang kita harus yakin bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya. Ya, dan saudara, ide yang sama muncul ketika itu Yesus ada di Getsemani. Berulang kali saya beritahu kepada jemaat hal ini. Matius 26:39 dikatakan begini, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu kehendak Tuhan. Dalam kemanusiaannya dia berkata, bisa enggak saya tidak minum cawan ini? Artinya apa? Saya enggak perlu disalibkan. Saya enggak perlu ditangkap, saya enggak perlu dibunuh. Tetapi dia berkata apa? Janganlah seperti yang ku kehendaki. Perhatikan, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Janganlah rancanganku yang yang terlalu jauh daripada rancanganmu ini yang terjadi. Janganlah rancanganku yang kecil ini yang terjadi, tapi biarkanlah rancanganku yang kecil ini tersisap masuk dalam rancanganmu yang besar. Kehendakmu lah yang jadi. Yesus ngomong gitu. Nah, jadi ini membuat kita berpikir sesuatu yang lebih besar, saudara. Ya, sesuatu yang membawa kita kepada satu kedewasaan sehingga kita bukan lagi menjadi penuntut berkat, kita bukan lagi penuntut kenyamanan, kita bukan penuntut mujizat. Karena fokusnya adalah aku, tapi kita semua jadi orang-orang yang rindu melayani Dia dan menjaga iman kita di semua kondisi. Jangan sampai kita keluar dari rencana Tuhan. Saudara tahu, saudara, banyak orang sedang saya singgung sedikit lah, saudara, tentang pandemi COVID-19 ini, saudara. Ya, ini terjadi saat ini, saya yakin ini adalah bagian dari sebuah skenario. Kalau saudara bilang, apakah ini rencana Tuhan, Pak? Saya bilang, mungkin bukan rencana Tuhan membunuh manusia. Tetapi Dia mengizinkan ini terjadi menjelang datangnya zaman baru. Dari mana taunya, Pak? Bukankah Alkitab sudah mencatat? Tanda-tanda kedatangan Tuhan kayak apa, saudara? Segala sesuatu akan digoncangkan.
Ekonomi akan digoncangkan. Kita sudah tahu itu sejak lama. Kita sudah baca Alkitab. Bahkan dikatakan apa? Kedatanganku akan seperti pencuri bagi kebanyakan orang. Ada yang berpesta, ada yang kawin mengawinkan seperti pada zaman Nuh. Dan ketika aku datang itu terkejut semua. Apa yang terjadi? Gempa, ya musibah, perang. Ini sudah dituliskan. Kalau sudah dituliskan saudara, berarti itu ada di dalam apa? Sebuah skenario. Dan saya mau bilang sama saudara, ini adalah baru permulaannya. Dan kita kan semua tahu saudara, ini semua merujuk kemana? Merujuknya pada datangnya zaman baru, merujuknya pada munculnya antikris. Merujuk kepada apa saudara? Kepada si pendurhaka itu akan muncul. Dan ketika datang saudara, ekonomi akan rusak seperti yang dikatakan Wahyu, secupak gandum sedinar. Dan kita akan masuk dalam masa-masa sukar, untuk membeli aja susah saudara. Tapi jangan rusakkan anggur dan minyak. Ini semua kan sudah ada. Saya tidak menentang atau saya tidak menyalahkan kalau kita berdoa supaya Tuhan, janganlah supaya pandemi ini tetap ada. Tuhan, biarlah supaya berhenti Tuhan. Saya juga berdoa begitu saudara. Berharap siapa tahu waktu saya berdoa memang sudah saatnya Tuhan menghentikannya. Tapi saudara, kalaupun tidak dijawab, itu berarti skenario itu harus selesai. Sampai tercapai masa-masa di mana Tuhan berkata sudah cukup. Nah di masa-masa ini saudara, kita jangan ngotot supaya apa? Tuhan berhentilah pandemi ini supaya saya bisa ngafe lagi. Berhentilah pandemi ini Tuhan supaya saya bisa makan enak lagi. Berhentilah pandemi ini Tuhan supaya saya bisa keluar negeri lagi. Berhentilah pandemi ini Tuhan supaya ekonomiku tidak hancur Tuhan. Berhentilah pandemi ini supaya saya. Terlalu kecil saudaraku pikiran kita. Menarik skenario besar Allah sejak masa penciptaan. Kita ingin rusakkan hanya demi kepentingan kita ngafe. Ini yang saya bilang saudaraku. Bahwa rencana Allah lah yang menjadi tujuan. Skenario besar Tuhan lah yang menjadi tujuannya saudaraku. Kita ini adalah bagiannya. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau pandemi ini memang atas izin Tuhan, kita persiapkan diri saja. Kalau kita diizinkan hidup saudara, berarti kita nanti akan ada di dalam sebuah step berikutnya. Kalau kita tidak diizinkan hidup, ya kita ketemu Tuhan. Kan begitu saudaraku. Loh kok bisa begitu Pak? Saudara, tidak semua aktor itu, pemeran itu hidup. Tidak semua pemeran itu saudara senang-senang dari awal sampai akhir. Saudara tahu enggak saudara? Artis dan aktor yang isinya hanya senang-senang dari awal sampai akhir, biasanya figuran. Benar tuh saudara. Tapi yang bergumul, yang mengalami masalah saudara dan dia survive, biasanya itu pemeran utama. Anda mau jadi pemeran utama atau figuran? Kita masuk dalam skenarionya saudaraku. Jadi sekarang mari pikirkan bahwa yang terpenting saudara, yang terbesar adalah bagaimana penggenapan nubuatan ribuan tahun yang lalu terjadi di zaman kita. Kalau itu terjadi saudara, sampai nanti Injil diberitakan ke seluruh dunia saudara. Sampai nanti saudara orang-orang mengaku semua lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan nanti kita akan melihat dia datang di awan-awan. Ada dalam skenario Tuhan kan? Anda sudah lihat? Belum saudara. Anda sudah dengar apa yang dikatakan Matius pasal 24-25 saudara. Tanda-tanda akhir zaman. Kita sudah lihat belum saudara? Kalau kita bilang, aku sudah lihat tanda langit engkau bisa tahu, tapi tanda zaman engkau tidak tahu. Kenapa kita yang tahu kita malah panik? Kenapa kita yang tahu kita malah cepat-cepat Tuhan supaya selesai? Saudara, biarkanlah skenario itu selesai. Pernah satu kali ketika Tuhan berbicara kepada orang-orang Israel, dia berkata, akan aku buang kamu sampai genap masa 70 tahun. Selama masa 70 tahun belum genap saudara. Mereka berdoa, mereka jengking-jengking saudara. Tidak akan berubah karena waktunya sudah ditetapkan. Yang dilakukan apa? Masa 70 tahun itu mereka harus tetap menjaga iman.
Kalau ini adalah bagian dari skenario besar akhir zaman saudara, maka yang kita lakukan adalah apa? Tetap kita percaya kepada Tuhan. Karena kita akan lihat tanda-tanda yang lebih besar, goncangan-goncangan yang lebih hebat. Tapi apakah dia mendapati iman di bumi ini ketika dia datang? Jadi bukan kita ngotot, masukkan Tuhan dalam rencanaku, aku. Enggak saudara. Bahkan Alkitab berkata, dengarkan hai orang-orang kaya. Orang kaya tidak salah saudara. Tapi Paulus ngomong sama Timotius, ngomong sama orang-orang kaya. Jangan kumpulkan harta di masa-masa yang sedang berakhir. Karena segala kekayaan harta emas perak itu tidak ada artinya. Saudara, itu adalah sebuah peringatan besar. Diucapkan kapan? Ketika zaman para rasul. Dan sekarang kita mulai lihat. Kita mulai lihat saudara. Waktu kita mulai lihat ini, kita mulai melihat, oh ternyata jalan ceritanya sudah sampai sini nih. Habis ini jalan ceritanya sampai sini nih. Nanti finishnya sampai sini. Kita kan sudah tahu. Kalau Anda tidak tahu, baca Alkitab, Anda akan tahu skenario di situ. Pertanyaannya adalah, apakah kita terlibat enggak di dalam? Karena yang terpenting adalah kita terlibat enggak saudaraku. Dan ini yang saya mau sharing kepada saudara, ada 3 sikap hati supaya kita ini bisa terlibat dalam rencana Tuhan. Yang pertama saudara, hiduplah dalam kesucian. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 2, 20 sampai dengan 21 dikatakan begini, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama yaitu dari emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia. Yang terakhir maksudnya adalah kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi alat saudara, menjadi perabot, menjadi alat rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ketika terjadi demam ya, demam itu animo nonton film Avenger saudara. Saya dapat beberapa artikel dan posting teman-teman ya, berapa sih gaji daripada para aktor-aktor Marvel ini saudara. Itu besar-besar dan beda-beda. Kenapa beda-beda saudara? Karena cara mereka berperan, cara mereka berekspresi, cara mereka menghidupi cerita itu, benar gak saudara? Nah dikatakan apa saudara? Kalau engkau mau dipakai untuk jadi pemeran utama, dianggap layak, seperti perabotan dari emas dan perak, maka sucikan dirimu, dikatakan saudara. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat saudara, itu baru kita layak. Kalau ternyata saudara nanti terjadi anggapan begini aja saudara. Ada satu skenario besar Tuhan yang disebut sebagai pengangkatan. Entah mau terjadi di masa antikris kah, entah mau terjadi sesudah antikris, kita tidak tahu. Ya, tapi ada satu skenario Tuhan akan ada pengangkatan ketika dia datang di awan-awan saudara. Siapa yang diangkat? Ada 2 orang tidur sama-sama, satu diangkat, satu tertinggal. Ada yang di atas peranginan saudara. Dia katakan satu diangkat, satu tidak. Suami dan istri nggak bisa dompleng iman. Orang tua dan anak nggak bisa dompleng iman saudara. Jemaat tidak bisa dompleng gembalanya. Gembala pun tidak bisa dompleng jemaatnya saudara. Masing-masing kita akan menggenapi rencana satu skenario besar daripada Tuhan. Tapi siapa yang akan jadi mulia? Siapa yang dipakai saudara? Siapa yang dijadikan sebagai pemeran utamanya yang mendapatkan banyak bagian untuk melihat berbagai hal saudaraku? Itu ada di mana saudara? Ketika orang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ada seorang tokoh bernama Yusuf, kenapa dia begitu kita kenal? Kenapa dia begitu kita sering kali ucapkan, sering kali kita bicarakan saudara. Coba Anda perhatikan Kejadian 39 ayat 9. Dia digoda oleh istri Potifar, ya,
ayo tidur dengan saya berhari-hari saudara, mungkin berminggu-minggu. Dan kemudian dia berkata kepada istri Potifar, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku. Jadi Potifar itu menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Yuk kita baca bareng, dikatakan apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Terhadap Tuhan, terhadap Allah, saudara. Jadi dia menjaga dirinya, dia menjaga apa? Menjaga kesucian hidupnya. Ini tidak gampang. Ya, dibutuhkan sebuah pergumulan, saudara, supaya kita ini bisa masuk dalam rencananya, supaya kita bisa terhisap dalam sebuah skenario besar Tuhan di akhir zaman. Dan kalau itu terjadi, saudara, kita akan mengalami yang namanya kemuliaan. Kita akan mengalami yang namanya saudara, mendapatkan upah. Dan saudara perhatikan, apa yang Yusuf hidupi, apa yang Yusuf lakukan, apa yang Yusuf jaga, membuat dia menjadi salah satu penentu sebuah sejarah bangsa. Oleh karena dialah saudara, dia diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Dan kemudian dia berkata kepada papanya, kepada saudara-saudaranya, datanglah dan tinggallah di tanah yang terbaik yang bernama Goshen. Dan saudara, Anda tahu berapa orang yang datang? Yakub, anak-anaknya, dan seluruh orang-orang yang ada di rumahnya, 66 jiwa. Datang dari Kanaan, saudara. Dia berjalan, saudara, menuju kemana? Menuju ke Mesir, karena kelaparan terjadi, saudara. Dan saudara perhatikan, sebelum Yakub berangkat, Tuhan bicara kepada Yakub. Yakub, jangan takut pergi ke Mesir. Nanti aku akan pelihara kamu di sana. Dan akan aku bawa umatku kembali ke sini. Itu belum berangkat. Jumlahnya baru 66 orang, saudara. Yusuf undang papanya. Dan Tuhan bicara kepada Yakub, Yakub jangan takut ke Mesir, karena aku akan pelihara kamu dan seisi rumahmu supaya kamu jangan lenyap. Nanti, saudara tahu nanti kapan itu, saudaraku? Nanti akan aku bawa kembali umatku ke tanah ini. Dari Kanaan yang kekeringan, dia pergi ke Mesir 66 jiwa, saudara. Sampai di Mesir, saudara, dihidupi Yusuf 110 tahun kurang lebih, saudara. Mereka berkembang, saudara, menjadi sangat banyak. Sampai angka 430 tahun mereka menjadi 1,5 jiwa. Dan mereka diutuslah seorang pembebas bernama Musa keluar dari Mesir kembali ke Kanaan. Di perjalanan mereka bertambah-tambah hampir jadi 3 juta jiwa, saudara. Mereka tiba di Kanaan menjadi sebuah bangsa. Pergi dari Kanaan adalah sebuah keluarga besar. Kembali dari Mesir, saudara, tiba di Kanaan menjadi sebuah bangsa. Siapa punya peran? Yusuf. Ini skenario. Ini ceritanya, God's plan. Sebuah rencana Tuhan. Jadi bukan masalah kepentingan Yusuf, bukan. Tapi karena dia menyucikan hidupnya, dia terhisap dalam skenario mulia itu. Nah, kita ini, saudara, sedang ada di penghujung zaman. Kalau kita menyucikan hidup kita, mari kita akan tersedot, terhisap dalam rencana Tuhan di akhir zaman. Kita akan jadi pemenang, kita akan melihat, saudara, bagaimana Tuhan akan datang dengan geramnya. Dan kita akan melihat bagaimana orang-orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa akan dihakimi Tuhan. Kita harus melihat itu, saudara. Tapi mari sucikan hidup kita. Anda punya waktu banyak. Saya dapat satu artikel, saudara. Dia tulis begini, saudara. Kalau setelah karantina diri di rumah, Anda tidak belajar sesuatu yang baru, Anda tidak berubah kebiasaanmu, Anda tidak jadi lebih rohani, Anda tidak menjadi lebih dewasa, engkau tidak menjadi lebih bijaksana, berarti selama ini bukan karena Anda kurang waktu, tapi selama ini karena Anda tidak pernah bijaksana memakai waktu, saudara. Anda punya banyak waktu kok. Tapi apa yang kita lakukan, saudara? Waktu yang ada diberikan, apa yang kita hasilkan? Dan kita berharap, saudara, bahwa rencana Tuhan itu kita ada di dalamnya.
Tanyalah pada diri kita masing-masing, kalau terjadi pengangkatan, kita yang diangkat atau kita yang ditinggal. Jadi mari saudara kita belajar ya, sikap hidup kita ini bukan hal yang main-main saudaraku. Butuh waktu pemulihan ekonomi yang panjang. Dan saya percaya ada pemeliharaan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bisa memelihara Yakub, memelihara Israel, memelihara Yusuf saudaraku, maka saya yakin dia bisa memelihara kita. Asalkan kita ada di dalam bagian dari rencana Allah yang besar. Amin saudaraku. Ya. Yang kedua saudara, sikap yang kedua, hiduplah dalam penyerahan total. Karena ini bicara tentang mengenai rencana Tuhan dan bukan rencana kita saudara. Maka sudah seharusnya kalau kita ini punya sikap hati yang berserah total. Kapan kita bisa berserah total saudara? Ketika kita berani melepaskan apa yang menjadi hak kita. Makanya Yesus itu ngomong begini, memberikan prasyarat kepada para muridnya dalam Markus pasal 8:34. Kita baca bareng ya, dikatakan begini saudaraku. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan apa? Dan mengikut aku, saudara. Dikatakan apa? Orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Artinya apa, saudara? Dia harus menyerahkan agendanya. Dia harus beralih dari menjadikan dirinya ini menjadi pusat, berganti menjadi Kristus yang menjadi pusat. Dia berserah total saudara, menyerahkan apa? Menyerahkan rencananya yang besar, menyerahkan agendanya sendiri, disangkal ya, semua ego kedagingannya disangkal dan kemudian dia mengikut Tuhan saudara. Sampai saudara, mari kita belajarlah dari teladan Kristus. Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi saudara, ketika kita mau berkata, aku mau terlibat Tuhan, aku mau terhisap di dalam rencana besar Tuhan di akhir zaman. Aku mau ada ketika sangkakala itu berbunyi, ketika engkau datang yang kedua kalinya, aku juga ada dalam kemenangan itu. Aku juga mau ada Tuhan dalam perjamuan kawin anak domba. Aku mau ada Tuhan ketika diberikan mahkota bagi hamba-hambanya. Aku ingin ada di sana. Ada lagu lama kan? Ku mau di sana, waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Ini hal-hal yang harus menjadi kerinduan hati kita, saudaraku. Tapi dibutuhkan penyerahan total. Dibutuhkan bukan lagi orang-orang yang memegang kuat agendanya. Agenda kita semua digoncang. Tiket perjalanan semua dibongkar, saudara. Semua pekerjaan semua digoncangkan. Semua planning kita semua digoncangkan. Hanya tinggal tetap skenario Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita harus serahkan bagian kita itu kepada Tuhan. Itu yang disebut sebagai hiduplah dalam penyerahan total. Kalau saudara bisa punya sikap hati seperti Paulus. Kalau aku ini hidup, aku memberi buah. Kalau aku mati adalah keuntungan. Maka tidak ada yang bisa membuat kita takut. Itu hidup dalam penyerahan total, saudara. Yang ketiga saudara, bagaimana sikap apa yang kita harus punyai supaya kita bisa ada dan terhisap masuk dalam skenario besar Tuhan, dalam rencana Allah yang besar di akhir zaman. Yang ketiga adalah hiduplah untuk kemuliaannya saudaraku. Nah inilah yang harus menjadi fokus kita. Bahwa kita ini ada bukan tentang kita. Tapi kita ini saudara menghidupi, memancarkan kemuliaan Kristus. Kita ini alat, kita ini display. Ya. Kalau saya pegang mic ini dan mic ini begitu bagusnya Saudara, maka saya akan lihat ini merek apa sih? Ini menggambarkan sang produsennya. Bukan tentang dia. Dia displaynya, Saudara. Semakin dia baik, maka semakin populerlah merek ini, saudaraku.
Nah, semakin hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, Anda harus tahu bahwa hidup kita ini adalah alat untuk memancarkan kemuliaan-Nya. Di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10 dikatakan begini, saudara. Ini Yesus yang bicara kepada para murid. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata sama-sama, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Wah saudara, dia ngomong ini, saya baca bagian terjemahan yang lain. Ya, dikatakan apa? Hamba yang tidak berguna itu unprofitable servant. Hamba yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, saudara. Dan dikatakan unworthy servant, ya, hamba yang tidak layak. Jadi kalau kita ini ada di dalam cerita itu, kita ini melakukan sesuatu yang besar, kita ini berkata bukan aku Tuhan, tapi aku bersyukur karena aku jadi bagian cerita yang mulia itu. Ini yang harus menjadi mindset kita, saudara, menjadi pemikiran kita. Makanya saudara lihat di dalam 2 Korintus apa yang ditulis oleh Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Kamu, ya dia ngomong kepada para muridnya, ini Paulus ngomong kepada murid-muridnya, kamu adalah surat pujian kami. Wah, ini sepertinya Paulus ini senang dipuji, saudara. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dia berkata begini, saudara. Kamu itu adalah pujian kami. Orang lihat kamu, orang lihat hidupmu, orang akan memuji kami. Dia berkata, saudara. Tapi dia bilang begini, saudara. Tertulis di hati kami. Wah, tidak kelihatan. Kalau orang lihat pelayananku, orang akan memujinya. Tapi pujian itu tertulis di hati kami. Cukup kami yang tahu. Tapi hidupmu nanti, waktu orang lihat hidupmu adalah surat dari Kristus. Bisa enggak, saudara? Hidup itu untuk kemuliaannya. Jadi pekerjaan kita kerjakan supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita mengasihi istri kita mengasihi anak-anak kita membangun rumah tangga kita dengan baik. Supaya nanti orang melihat keluarga kita adalah surat Kristus. Kita menjaga hidup kita melayani dia, saudaraku. Kita kerjakan yang terbaik yang bisa kita berikan. Supaya waktu orang lihat, orang berkata, engkau punya Tuhan ya. Nah sikap ini yang harus kita punya. Jangan bangga-banggakan diri, saudara. Jangan selalu melihat segala sesuatu yang kita buat itu adalah jasa kita. Jangan makan pujian itu. Ya, dipuji bilang semua untuk Tuhan. Kita hanya alat, saudara. Memang benar oleh tangan kita, memang betul oleh mulut kita, memang benar oleh hidup kita, oleh sikap kita, oleh kerja keras kita. Tetapi semua itu, saudara, itu adalah bagian yang Tuhan izinkan terjadi. Karena sebelum kita lakukan semua itu, dia berkata, engkau sudah lunas dibayar. Sudah terbeli, saudaraku. Jadi hidup kita bukan buat kita lagi. Makanya sampai Paulus berkata, kalau aku ini hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi apapun yang dia lakukan, orang lihatnya Kristus. Di mana pujian kita, saudara? Di mana kemuliaan kita? Kemuliaan kita adalah waktu kita menerima upah yang disediakan bagi orang-orang yang setia. Waktu kita terima mahkota kemuliaan,
ketika kita menyelesaikan pekerjaan kita, saudara. Kita bisa beristirahat dan kita menikmati apa yang menjadi bagian kita, saudara. Dan kalau kita punya sikap seperti ini, saudara, kita akan masuk dan terhisap di dalam satu kegerakan akhir zaman. Skenario besar sedang digenapi satu demi satu. Ini ibarat film itu, saudara, kalau durasinya 3 jam, ini adalah 40 menit terakhir. Anda akan lihat semuanya. Anda akan lihat penggenapan satu demi satu, saudara. Rahasia-rahasia alam, rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia nubuatan akan Anda lihat. Jangan dulu keluar dari bioskop itu, saudaraku. Jangan dulu matikan film itu. Anda harus lihat sampai akhir. Kenapa yang paling mulia bagi seorang aktor adalah ketika mereka nonton premier, ketika mereka diundang pada pemutaran perdana sebelum disebarkan ke seluruh dunia. Sudah jadi, saudara, para pemain itu, saudara, duduk di situ, lihat mereka bagaimana berperan. Itu upah yang terhebat. Waktu dia ada di situ, dia lihat bagaimana hebatnya film. Karena mereka hanya di layar hijau, saudara, waktu rekaman. Mereka tidak ada efek kan. Hantam-hantaman itu kan pura-pura semua, saudara. Tapi waktu mereka duduk di situ, saudara, mereka lihat semua yang sudah final. Mereka kagum sekali. Dan mereka berkata, bangga banget ada di situ. Ketika disebar ke seluruh dunia, saudara, mencapai box office, mendapatkan Oscar. Mereka berdiri dengan kebanggaan. Yang buat mereka mulia adalah cerita yang dibawa dalam film itu. Dan mereka ada di dalam. Ini saatnya kita mau lihat semuanya. Ibaratnya, saudara, 40 menit terakhir kalau film misteri, kita baru tahu ternyata dia tuh penjahatnya. Ternyata dia nih yang jahat. Aku pikir, wah, saudara mulai ngerti. Nanti kita akan lihat pendurhaka itu akan muncul. Ini skenario. Mungkin pandemi ini adalah awal atau di pertengahan, kita tidak tahu. Tapi yang kita harapkan, aku mau jaga hidupku. Ya, lakukan 3 bagian ini, saudara. Aku ingin hidup dalam kesucian. Aku ingin hidup berpusat kepada Kristus. Aku ingin hidup untuk kemuliaannya. Ini yang aku mau kerjakan. Aku mau hidup dalam penyerahan total. Hidup berpusat Kristus itu adalah hidup dalam penyerahan total sama Tuhan. Kalau kita punya sikap hidup kayak begini, saudara, kita akan ada dalam sebuah skenario yang mulia. Dan pada akhirnya kita lihat para lakon ini menang ternyata. Puas hati kita. Happy ending, saudara. Dia akan datang dan dia akan mengalahkan semuanya. Dan kita akan bersama-sama dengan dia memerintah. Anda mungkin tidak menyadari ini, saudara. Anda jangan lupa, ada pengangkatan, ada kerajaan 1000 tahun. Dan itu ada dalam skenario. Masih panjang Pak ceritanya. Ya kira-kira lah kalau film 3 jam 40 menit terakhir nih, saudara. Siap-siap tuh, saudara. Banyak hal yang baru kita lihat. Tapi kalau kita tidak ada di dalamnya, kita akan kaget, terkejut, dan kita akan kehilangan iman kita. Amin, saudaraku. Yuk datang sama Tuhan, yuk. Kita berdoa kepada Dia bersama-sama dengan keluarga kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, saudaraku. Memberikan kepada kita pengertian ini supaya kita jangan hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita membangun iman kita. Kita membangun kerohanian kita, saudaraku. Kita membangun lebih lagi pengharapan kita mengasihi Dia sungguh-sungguh. Supaya kita ada di dalam bagian dari cerita itu, saudaraku. Mari belajar, janganlah kita menarik
atau merusak rencana Tuhan demi untuk kepentingan kita. Sebab kepentingan kita, rancangan kita terlalu kecil. Biarlah kita yang kecil ini, kita terlibat di dalam rencana Tuhan yang besar. Sebab kemuliaan itu ada pada rencananya. Kehebatan itu ada pada rencananya. Nilai yang hebat dan mahal itu ada pada rencananya. Ketika dia berkata kepada perempuan ini bahwa ular itu akan meremukkan tumitmu. Bukankah itu sebuah skenario? Bukankah itu sebuah cerita? Dan kita melihat bagaimana Kristuslah yang dimaksudkan. Kita melihat penggenapan satu demi satu. Saya berharap Anda tidak kaget, Anda tidak terkejut dengan kondisi zaman hari ini. Ini bagian dari sebuah kisah, bagian dari cerita, bagian dari skenario akhir zaman. Kalau saudara terlibat di dalamnya, itulah kemuliaannya. Jangan takut saudaraku, Allah pelihara kita. Karena Dia yang membuat kisah ini untuk menghukum pendurhaka itu. Supaya pendurhaka itu muncul dan mendapatkan hukumannya. Haleluya, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sama-sama katakan, Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, ada di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. biar musik saja. Saudara, sambil kita tutup mata kita, mari kita belajar untuk hidup dalam kesucian. Kita menjaga hidup kita seturut sekehendak dengan Tuhan. Mari saudaraku, hiduplah dalam penyerahan total. Jangan khawatir akan hidupmu, Dia pelihara kita. Karena ini bukan bicara kepentingan kita pribadi, ini bicara skenario besar Tuhan. Kalau memang Dia mengizinkan kita ada, kalau memang Dia ingin masukkan kita dalam rencananya pada akhir zaman, kita pasti akan menang. Kita tidak akan ditinggalkan.
Karena semua masih di dalam kendalinya. Mari kita belajar saudara. Kalau hari ini kita terlalu banyak menjauhkan diri dari Tuhan. Kita hanya mengurus hal-hal duniawi. Kita hanya mengerjakan hal-hal yang sementara. Mari bangun hidupmu dalam kekekalan. Mari bangun hidupmu semakin cinta sama Tuhan. Karena ini masa-masa di mana penggenapan nubuatan sedang terjadi saudaraku. Anda akan lihat dengan matamu sendiri. Dan biarkanlah kita berkata, Tuhan, kalau Engkau datang kedua kali, kalau Engkau ingin menggenapkan semuanya ini Tuhan, seperti yang tertulis, maka biarlah kami ada di pihak Tuhan. Dan biarlah kami didapati masih punya iman. Sebab itulah yang dicari Tuhan. Itulah yang dicari ketika pemurnian itu datang. Sebuah bobotlah yang dicari ketika tampian itu diberikan. Supaya sekam dan gandum dapat terpisah. Apakah kita ini mau berkata, aku mau tetap menjaga hidupku supaya tetap suci Tuhan. Aku mau bersandar penuh kepada Tuhan. Aku mau hidup untuk kemuliaan-Mu. Supaya ketika ditampi, kita kedapatan seperti gandum-gandum yang akan masuk ke dalam lumbung-lumbung Tuhan. Ataukah Anda ditiup angin seperti sekam? Kalau hari-hari ini engkau masih punya sesuatu dalam hatimu, masalah kepahitan, masalah kemarahan, segera selesaikan saudaraku. Ini bukan waktunya pahit lagi. Ini bukan waktunya kita seperti kanak-kanak. Ini bukan waktunya kita hanya sekedar main perasaan kita. Ini waktunya hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Hidup secara serius dengan Tuhan. Karena kita akan melihat segala sesuatu yang tersembunyi akan dibukakan. Ini yang dikatakan dalam kitab Daniel, engkau beristirahatlah, pengetahuan akan bertambah. Apa yang kau katakan, apa yang kau tuliskan, apa yang kau lihat akan digenapkan dan ditahu ketika pengetahuan bertambah. Tapi saat ini dimeteraikan, inilah saatnya materai-materai akan dibuka untuk kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Tuhan memurnikan gerejanya. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarkanlah kami menjadi bagian dalam cerita-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi bagian dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi bagian dalam skenario besar Tuhan. Disitulah letak kemuliaan. Disitulah letak kebanggaan. Disitulah letaknya Tuhan. Keharuman akan pengenalan akan Engkau. Biarkanlah Tuhan, kami berdoa supaya kami jangan berpikir lagi mengenai aku saja. Tapi kami mulai memikirkan kepentingan Tuhan yang lebih besar. Bagaimana kami hidup seturut dengan yang Kau mau. Bagaimana kami membangun rumah tangga kami. Bagaimana kami mengampuni bukan untuk kami, bukan untuk dia. Tapi supaya Tuhan disenangkan. Kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah Engkau bawa kami untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Di masa-masa sukar, di masa-masa kekelaman ini Tuhan. Tanpa 1000 tanya, tanpa kami bertanya banyak hal, kami tetap mau percaya. Karena kami sudah melihat jejak Tuhan di masa yang lalu. Kami sudah melihat jejak Tuhan kemarin. Dan kami percaya jejak yang sama akan menuntun kami di hari esok. Karena Dialah Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan hadirat-Mu, kami percaya akan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus meteraikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Supaya ini jadi rema dalam hidup kami. Kami bukan hanya jadi pendengar saja, kami jadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita saudaraku. Biarlah segala anugerah dan berkat daripada Tuhan, damai sejahteranya, kasih setianya, penyertaan yang luar biasa, pemeliharaannya di masa-masa sukar. Bahkan seperti yang Daud katakan, gada dan tongkat-Mu yang menghibur kita dalam lembah-lembah kekelaman. Biarlah terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita terima semuanya ini demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.